wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thohirin dari Fakultas Psikologi Universitas Harapan Indah semester 1. Kali ini untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang definisi daripada menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati dan menjaga diri sendiri, tidak membiarkannya terlantar dan menjadi beban orang lain, serta tidak membiarkannya diperalat atau dimanipulasi oleh orang lain. Sikap-sikap ini dapat kelihatan dari tindakan seseorang yang menjadikan dirinya sebagai subjek, pelaku aktif dalam setiap tindakan, dan tidak menjadikan dirinya objek yang tertindas dan menerima nasib begitu saja. Bentuk-bentuk dari sikap menghargai diri adalah dengan menjauhkan diri dari tindakan-tindakan tercela seperti narkoba, judi, maling, provokator, menghasut, dan sebagainya. Sedangkan wujud dari sikap menghargai diri, misalnya kita harus konsisten, bertanggung jawab, dan menghargai waktu, dan sebagainya. Sedang yang dimaksud dengan harga diri yaitu apa yang seseorang pikirkan dan rasakan tentang dirinya sendiri, bukan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain. Diri sendirilah yang terlebih dahulu harus menghargai diri sendiri, karena dengan menghargai diri sendiri, seseorang akan terpacu untuk melakukan hal yang terbaik. Kalau semata-mata seseorang mengharapkan datangnya dari orang lain, misalnya orang yang kita cintai, dan bila orang itu terlalu sibuk sehingga lupa memberi pujian, maka akan membuat dirinya kecewa. Buktikanlah terlebih dahulu pada diri sendiri bahwa kita menghargai diri sendiri, maka orang lain akan menghargainya juga. Karena itu, dianjurkan untuk memberikan penghargaan pada diri sendiri lebih dahulu, maka penghargaan orang lain akan datang. Sehingga walau tidak mendapat pujian dari orang lain dan tidak perlu merasa kecewa. Sehingga yang perlu dilakukan adalah bersyukur karena kita mempunyai potensi dan mempunyai banyak keberuntungan. Selain itu, katakan pada diri sendiri, saya orang yang mempunyai kemampuan untuk maju. Karena itu, biasakanlah berbicara tentang kebahagiaan, kemajuan, dan kemakmuran. Mengembangkan harga diri berarti mengembangkan keyakinan bahwa seseorang mampu hidup dan patut berbahagia dalam menghadapi kehidupan dengan penuh keyakinan, kebajikan, dan optimisme yang akan membantu mencapai tujuan. Dengan mengembangkan harga diri berarti memperluas kapasitas untuk mencapai kebahagiaan kita. Semakin kokoh harga diri seseorang, maka akan semakin kreatif dalam bekerja, semakin hormat dan bijak dalam memperlakukan orang lain, karena tidak memandang orang lain sebagai ancaman. Jadi, mengembangkan perasaan yang kuat terhadap diri sendiri, menghargai diri sendiri dapat membantu seseorang memaksimalkan potensinya, mengembangkan hubungan yang sehat, dan membuat semua orang sekitar kita melihat kita sebagai yang patut untuk dihormati. Jika seorang benar-benar ingin menghormati diri sendiri, maka harus menerima dirinya sendiri dan berusaha menjadi seseorang yang diimpikan. Ada pepatah mengatakan, berusahalah memahami cara untuk merasa bahagia dengan diri sendiri, dan buatlah agar orang lain memperlakukan kita dengan pantas. Untuk menghargai diri sendiri, tentunya kita tidak semudah yang kita bayangkan, pasti akan ada hambatan. Salah satu penghalang seseorang untuk menghargai diri sendiri adalah rasa rendah diri, yang sering diartikan sebagai suatu sikap negatif, memandang diri sendiri sebagai seseorang yang rendah. Ya, rendah diri bukan berarti merendahkan diri. Hal ini menjadi ciri khas orang yang tak tahu akan harga diri. Sikap ini
merupakan ciri-ciri kepribadian yang menyebabkan diri seseorang itu merasa bahwa orang lain lebih baik darinya. Orang yang rendah diri tak akan pernah bisa menikmati kedamaian jiwa. Senantiasa dikejar-kejar oleh kekurangan yang menghantuinya. Baik kekurangan itu sungguh ada atau hanya bayangan saja. Seluruh hidupnya penuh diliputi dengan membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dan hampir selalu merasa kalah. Meskipun kenyataannya tidak seperti itu. Tetapi sudah terlanjur menganggap dirinya kecil dan tak berarti. Ada beberapa ciri orang yang rendah diri. Di antaranya yang pertama menuntut cinta dan kekaguman terlalu banyak dari orang lain. Yang kedua, gila kesempatan dan berharap terlalu banyak pada dirinya. Yang ketiga, terlalu takut menghadapi kekalahan dan kegagalan. Yang keempat, terlalu dihantui oleh kesuksesan orang lain. Yang kelima, menghindari tanggung jawab dengan menyatakan telah gagal. Biasanya untuk menghindari atau mengurangi rasa rendah diri, seseorang bisa menempuh berbagai cara. Ada yang tergolong negatif dan ada yang positif. Yang pertama, cara-cara negatif mengatasi rendah diri adalah membangun mekanisme pertahanan pertama. Adalah mekanisme pertahanan atau biasanya disebut mencari perlindungan. Di sini seseorang yang rendah diri akan menutupi dirinya dengan selubung yang berkilau. Bicara besar, berlagak hebat, mengada-ada, membual tentang prestasi-prestasi dalam banyak bidang, menunjukkan sikap berlebihan pada saat yang tidak tepat. Cara seperti ini tidak akan membawa hasil yang positif untuk perkembangan kepribadian orang yang bersangkutan, dan orang lain pun segan untuk menerimanya. Bahkan dalam banyak hal justru akan menambah rasa cemas dalam dirinya karena merasa was-was dan berjaga-jaga bagaimana kalau orang lain sampai tahu siapa dia sebenarnya. Yang kedua adalah mengundurkan diri dari lingkungan. Nah, seseorang yang minder bersembunyi sambil berhayal tentang kehebatan dirinya yang tak pernah terjadi. Dia melamun tapi tidak berbuat sesuatu. Hidup dalam lamunan di mana dia sementara memperoleh kepuasan semu. Namun jauh dari realitas dirinya yang sebenarnya. Ketika dia sadar bahwa dirinya tidak seperti yang dilamunkan, kekecewaan akan menghantui hatinya. Akhirnya dia tak mau bergaul dengan orang lain dan diam, atau orang lain menganggap bahwa dirinya unggul. Nah, cara sembunyi dalam menara gedung seperti ini tak akan membawa perbaikan-perbaikan dan hanya membuat orang ini semakin jauh dari realitas dirinya yang sebenarnya. Cara mekanisme pertahanan dengan mencari pelindungan dan mengundurkan diri dari lingkungan dianggap oleh para ahli jiwa sebagai penanggulangan yang berbahaya bagi perkembangan kepribadian seseorang. Nah, itulah dua cara negatif. Kemudian yang kedua adalah cara-cara positif mengatasi rasa rendah diri. Yang pertama, langsung bertindak mengatasi kekurangan. Rasa rendah diri memang menjadi pembunuh yang kejam, tapi di lain pihak dapat menjadi sumber semangat yang luar biasa. Untuk mengatasi kekurangan ini membawa seseorang ke arah kompensasi berlebihan yang dilakukan oleh orang-orang penderita rendah diri dan sering dianggap sebagai pendorong munculnya orang-orang besar atau karya-karya bersejarah sepanjang zaman. Dengan kompensasi ini, tidak saja kelemahan atau kekurangan dalam suatu bidang di atas, tapi lebih jauh lagi orang akan mengubah kelemahannya menjadi kelebihan dan kekuatan yang dapat diandalkan. Kemauan yang keras, tekad yang membajak untuk mengatasi kelemahan melahirkan usaha-usaha fanatik dengan hal yang menakjubkan. Sejauh usaha-usaha fanatik ini tidak menjurus pada egoisme sempit.
atau tidak mengganggu kepentingan orang lain. Maka kompensasi berlebihan dapat dipandang sebagai suatu cara mengatasi rendah diri. Dengan tekad dan keberanian, kita bisa memanfaatkan cacat-cacat atau kelemahan sebagai batu loncatan untuk meraih sukses. Yang kedua adalah substitusi atau tindakan pengganti. Kekurangan dalam satu bidang bisa juga diatasi dengan menempuh kelebihan di bidang lain. Seseorang yang lemah jasmaninya bisa memupuk kelebihan dengan mengembangkan daya mentalnya. Ini misalnya dilakukan oleh Immanuel Kant, filsuf asal Jerman. Karena ia benci melihat bentuk tubuhnya, ia memuaskan perhatian pada kemampuan berpikir yang menjadikan dia termasyhur. Yang ketiga, mau menerima kekurangan-kekurangan dan batas-batas kemampuan. Jalan lain yang dapat ditempuh untuk mengatasi rendah diri adalah menerima kekurangan dan batas-batas kemampuan diri sebagai suatu yang wajar. Bukan berarti tidak berbuat apa-apa, tetapi tetap berusaha memahami kenapa kelemahan itu timbul, menyadarinya sebagai suatu kenyataan dan berusaha menerimanya. Jika seseorang tidak bisa menerima kekurangan dan ketidaksempurnaan yang ada pada dirinya, maka tekanan jiwa yang semakin berat akan membebani hidupnya. Yang keempat, menyadari bahwa Tuhan menciptakan tiap-tiap manusia dengan selalu memberi keistimewaan tertentu. Keistimewaan inilah yang harus disadari dan dikembangkan. Selain itu, kenyataan banyak menunjukkan bahwa kebahagiaan hidup tak selalu tercapai dengan kekayaan, kemasyhuran, kebesaran, dan lainnya yang biasanya dijadikan ukuran sukses seseorang. Sering terjadi bahwa di balik kemegahan seseorang tersembunyi kesengsaraan dan kehausan akan kebahagiaan hidup sejati yang tak pernah terpuaskan. Maka terimalah kenyataan tentang diri dengan lapang dada, sambil terus berusaha memperbaiki diri selangkah demi selangkah. Dan sebenarnya usaha-usaha kita dalam memberi arti pada kehidupan itulah yang menentukan bahagia tidaknya diri seseorang, biarpun hasilnya tidak selalu cemerlang atau sesuci harapan. Yang kelima, mencatat dan mengingat sukses yang pernah dicapai. Ini merupakan cara yang tepat untuk memulihkan pengharapan dan kepercayaan terhadap diri sendiri. Biar bagaimanapun, tidak pernah hidup seseorang itu terdiri dari kegagalan semata. Pasti ada saat di mana seseorang pernah mencapai sesuatu yang tidak biasa, biarpun kecil. Kalau kita telah demikian peka akan kegagalan, mengapa Anda tidak peka pula terhadap sukses yang pernah diraih? Pengalaman pernah membuat prestasi kecil di masa lalu bisa menjadi dasar bagi Anda untuk memulihkan keyakinan bahwa sebenarnya kita lebih baik, lebih dibutuhkan, lebih mujur, lebih menarik, dan pada apa yang kita pikirkan. Rendah diri merupakan penyakit yang bisa menimpa kepribadian seseorang sebagai konsekuensi dari kenyataan bahwa manusia itu hidup bersama dan berhubungan satu sama lain. Menderita rendah diri bukanlah suatu kejahatan, bahkan bisa dikatakan pula bukan suatu kemalangan. Bergantung dari diri kita bagaimana menghadapinya. Belajar untuk bersikap ramah terhadap diri sendiri adalah penting, karena hanya dengan itu kita bisa menambah perhatian kepada orang lain. Hubungan yang baik dengan orang lain hanya tercapai kalau hubungan dengan diri sendiri berlangsung baik. Lantas, upaya apa agar kita dihargai? Penghargaan sebagaimana kepercayaan adalah sesuatu yang tidak akan Anda terima begitu saja, tetapi harus Anda raih. Sejatinya, setiap orang dapat dengan mudah meraih penghargaan orang lain jika mampu menunjukkan integritasnya. Terlepas dari apapun rasnya, gendernya, orientasi seksualnya, dan etnik mereka, pahamilah bahwa proses untuk menjadi orang yang layak dihargai membutuhkan waktu lebih dari semalaman. Alih-alih Anda perlu terlebih dahulu berusaha untuk meningkatkan kepercayaan diri, kepemimpinan, kebaikan hati, dan kemampuan untuk menjadi sosok yang diandalkan. Selain membangun berbagai karakter tersebut, Anda juga harus belajar untuk lebih menghargai diri sendiri dan orang lain.
niscaya Anda pun akan menerima penghargaan yang sama setelahnya. Dan beberapa upaya agar kita dihargai, diantaranya jangan takut berpendapat, kemudian tingkatkan kemampuan berkomunikasi, kontrol emosi Anda. Jangan sampai kita emosi dan melupakan semuanya. Kemudian kontrol bahasa tubuh kita, ucapan kita. Berbangkalah dengan penampilan kita. Berkatalah tidak lebih sering. Berhentilah bersikap terlalu baik. Berhentilah sering meminta maaf. Utarakan rasa keberatan Anda saat menerima perlakuan yang tidak adil, dan masih banyak yang lainnya. Demikian tugas kali ini. Terima kasih.